Asia Tenggara memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks dalam konteks globalisasi, yang dipengaruhi oleh sejarah, ekonomi, dan dinamika sosial. Sejak masa kolonial, kawasan ini telah menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan kekuatan global. Penjajahan oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda tidak hanya mengubah struktur politik dan sosial, tapi juga membuka jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan pasar global. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi pusat ekonomi yang strategis dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta letak geografis yang menguntungkan. Revolusi industri, liberalisasi ekonomi, dan kemajuan teknologi turut mempercepat proses globalisasi di Asia Tenggara, menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan. Di era modern, Asia Tenggara menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, didorong oleh integrasi regional melalui ASEAN dan berbagai perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, arus globalisasi membawa dampak signifikan dalam bidang sosial dan budaya. Pertukaran budaya yang semakin luas melalui migrasi, media, dan teknologi digital telah memperkaya keberagaman kawasan ini. Namun juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas lokal. Oleh karena itu, keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya menjadi perhatian utama dalam dinamika globalisasi Asia Tenggara. Peran Asia Tenggara dalam perdagangan internasional. Peran negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi kawasan. Malaysia dikenal dengan produk utama seperti minyak kelapa sawit dan produk pertanian lainnya, sementara Singapura unggul dalam teknologi dan keuangan global. Kerjasama multilateral ini juga melibatkan inisiatif seperti Green Plan 2030 di Singapura yang fokus pada berkelanjutan lingkungan, serta pengembangan sektor pertanian dan energi terbarukan di berbagai negara anggota. Hubungan multilateral ini tidak hanya memperkuat ekonomi regional, tetapi juga mendukung stabilitas politik dan sosial di Asia Tenggara, dengan ASEAN sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan perdagangan internasional. Hubungan multilateral di Asia Tenggara. Hubungan multilateral di Asia Tenggara melalui ASEAN yang dimulai sejak 1970-an, melalui UNDIP yang berkembang seiring waktu dengan peran penting ASEAN dalam dinamika internasional. Sejak KTT ASEAN PBB pada tahun 2000, ASEAN terus memperkuat statusnya sebagai penggerak perdamaian yang ditunjukkan melalui berbagai inisiatif hingga 2006. Salah satu contohnya adalah misi perdamaian PBB di wilayah konflik seperti antara Kamboja dan Thailand pada 2004. Melibatkan 4.500 personel untuk menjaga stabilitas, serta upaya penyelesaian konflik seperti di Kuil Paeh Piher, Agenda ASEAN 2030, dan visi misi ASEAN 2025 menjadi panduan utama dalam membangun kerjasama dan resolusi konflik. Selain itu, ASEAN PBB pada 2018 menegaskan pentingnya Jakarta sebagai pusat kebijakan regional dengan peran kunci dalam menjaga kedua pihak dalam konflik dan memastikan stabilitas kawasan. Hubungan ini juga mencakup kerjasama ekonomi dan strategis, berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan global dengan fokus pada perdamaian, resolusi konflik, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Isu-isu global. Asia Tenggara diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada 2030, didorong oleh pertumbuhan populasi dan tenaga kerja. ASEAN memiliki PBD sebesar 3,6 triliun US dollar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan melampaui Jerman dan Jepang pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini dipengaruhi oleh bertambahnya kelas menengah yang akan mencapai 472 juta jiwa pada 2030. Urbanisasi juga menjadi faktor penting
dengan perpindahan penduduk ke perkotaan yang mendorong pembangunan ekonomi. Namun, urbanisasi cepat berpotensi memperburuk lingkungan, kualitas udara, akses terhadap air bersih, serta memperparah perubahan iklim. Menurut Bloomberg, tingkat urbanisasi di negara maju seperti Jepang dan Singapura mencapai 80%. Sementara di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina masih sekitar 50%. Pertumbuhan urbanisasi ini menimbulkan tantangan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan lingkungan yang sehat. Salah satu masalah utama di Asia Tenggara adalah terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, yang berdampak pada sekitar 110 juta orang, terutama di Indonesia dan Filipina. Sebanyak 18 juta warga Indonesia dan 11 juta keluarga di Filipina mengalami krisis air bersih. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga menjadi tantangan besar, dengan waktu terbuang mencapai lebih dari 100 jam per tahun bagi para komuter di kota-kota padat seperti Manila, Jakarta, dan Bangkok. Kemacetan ini juga memperburuk kualitas udara dan meningkatkan polusi suara di perkotaan.